kami dari kelompok 2 akan membawakan materi Ulangi, presentasi yang berjudul... Tadi Hah? ulangi. 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi dengan judul Wilcoxon Test. Pertama, kami di sini akan memperkenalkan anggota kami yang dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama ada kelompok teori yang beranggotakan Muhammad Rifki Akram, Afina Aulia, Mediana Faraswati, dan saya sendiri Gavin Fausta Santoso. Terus ada kelompok praktek yang akan dibawakan oleh Farihatul Fitria, Fajar Febrian, Hiroko Kawai, dan Imanda Putri. Pertama di sini akan disampaikan oleh kelompok teori yang akan dibawakan oleh Afina. Silakan Afina. Oke, yang pertama pengertiannya Wilcoxon Test. Itu screen-nya. Wilcoxon Test itu merupakan uji non-parametrik untuk 2 sampel berpasangan dengan skala ordinal. Konsep dasar uji Wilcoxon tujuannya untuk menguji 2 sampel berpasangan dengan skala variabel minimal ordinal. Kemudian membandingkan data dengan perbedaan yang besar. Lalu dapat melakukan penilaian terhadap 2 skor dari 2 data. Selanjutnya ada hipotesis yang akan dijelaskan oleh Gavin. Yang kedua ada hipotesis. Hipotesis itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada H0, yaitu tidak terdapat perbedaan, dan kedua adalah H1, yaitu terdapat perbedaan. Setelah itu, di sini tergantung pada jumlah data. Apabila jumlah data kurang dari 15, maka bisa dilihat pada tabel critical values of T di dalam Wilcoxon Test. Dan kedua, apabila data tersebut melebihi dari 15 data, maka gunakan rumus Z, bisa dilihat pada tabel probabilities with Z values in normal distribution. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rifki Akram. Ya, untuk langkah-langkahnya itu terdiri dari 4 langkah. Yang pertama itu rumuskan hipotesis, yang kedua itu statistika uji, kemudian yang ketiga ada tentukan titik kritis, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mediana. Pada rumusan hipotesis, contoh kasusnya adalah analisis konsentrasi dengan menggunakan titrasi EDTA dan menggunakan instrumentasi AAS. Hipotesisnya itu terbagi 2, ada H0 dan H1. H0 itu tidak ada perbedaan dari analisis menggunakan metode titrasi dan metode instrumen AAS. Sedangkan H1-nya itu adanya perbedaan dari analisis menggunakan metode titrasi dan metode instrumen AAS. Selanjutnya akan dibacakan oleh kelompok praktek. Nah, selanjutnya dari kelompok praktek akan menjelaskan tentang contoh soal dari Wilcoxon Test. Di sini ada soal mengenai berapa persentase dari konsentrasi zinc, di mana kita menggunakan 2 metode yang berbeda, yaitu EDTA dan juga atau AS. Dan juga digunakan 8 sampel. Nah, cara jadi kita di sini juga untuk pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan hasil antara 2 metode yang digunakan. Jadi caranya adalah pertama kita buat kembali tabel dari soalnya. Kemudian kita hitung berapa selisih. Nah, selisihnya ini diperoleh dari pengurangan antara titrasi EDTA dengan AS. Cara mencari selisihnya itu kita dengan menggunakan Excel.
Jadi kita hitung berapa selisih dari literasi EDTA dikurangin dengan AAS menggunakan Excel. Diperoleh berapa selisih dari semua sampel. Setelah itu, dari hasil selisih itu diurutkan dari nilai yang kecil sampai besar. Nah, yang pertama itu min 0,2, kemudian 0,2, min 0,3, min 0,4, min 0,4, min 0,04, 0,6, min 0,7, min 0,7. Jika nilai terdapat negatif, itu tetap ditulis. Kemudian setelah diurutkan dari yang kecil sampai terbesar, dibuatlah ranking 1 sampai 8. Selanjutnya, kita akan menyusun kembali ranking yang sudah dibuat. Di sini ada dua nilai yang sama, yaitu 0,2, 0,2 untuk ranking 1 dan 2, 0,4, 0,4 untuk ranking 4 dan 5, serta 0,7, 0,7 untuk ranking 7 dan 8. Caranya, kita jumlahkan lagi ranking untuk data yang bersangkutan. Dan ini kita jumlah 1 ditambahkan 2, kemudian kita bagi 2. Sehingga rankingnya menjadi minus 1,5 dan 1,5. Kemudian untuk nilai yang berbeda, kita tuliskan langsung ranking ini di bawahnya. Untuk 0,4 juga sama seperti 0,2 tadi, kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. Jadi, minus 4,5, minus 4,5, 0,6, minus 7,5, dan minus 7,5. Lalu dari ke-8 ranking baru yang dibuat ini kita kelompokkan menjadi kelompok positif dan kelompok negatif. Masing-masing kelompok itu kita jumlahkan dengan kita mutlakkan. Untuk kelompok positif, kita memperoleh jumlah sebesar 7,5, sedangkan untuk kelompok negatif sebesar 28,5. Kemudian, setelah kita memperoleh jumlah dari kelompok positif dan kelompok negatif, kita akan menentukan nilai hitung. Nilai hitung itu diperoleh dari kita membandingkan antara nilai positif dan negatif itu mana yang paling kecil. Karena yang paling kecil adalah 7,5, maka nilai hitungnya adalah 7,5. Nilai hitung yang diperoleh adalah 7,5.
Kemudian, setelah diperoleh nilai hitung, kita akan mencari nilai kritis. Dari mana nilai kritisnya kita bisa peroleh? Nilai kritis diperoleh dari tabel A11, yaitu Wilcoxon-Sitter Ranks, yaitu critical value dari tes Wilcoxon ini. Kita lihat, N ini menunjukkan jumlah sampel. Kemudian, jumlah sampel yang kita miliki adalah 8, maka kita lihat data kita 8. Kemudian di situ ada one-tiered test dan ada two-tiered test. Kita akan memilih two-tiered test. Di situ kan ada one-tiered test-nya 5, two-tiered test ada 3. Kita milih two-tiered test karena pada analisis konsentrasi zinc ini, kita menggunakan dua metode, yaitu titrasi EDTA dan AAS. Yang keduanya memberikan kontribusi terhadap nilai persen konsentrasi zinc di dalam makanan. Nah, maka diperoleh nilai kritisnya adalah 3. Karena two-tiered test, maka nilai kritisnya adalah 3. Setelah itu, kemudian kita memperoleh nilai hitung dan nilai kritis. Kemudian kita tentukan H0-nya diterima atau tidak. Di sini sudah ditulis di bawah tabel A11 bahwa H0 akan ditolak jika nilai hitung lebih kecil atau sama dengan nilai kritis. Jadi H0 ditolak jika nilai hitung lebih kecil atau sama dengan nilai kritis. Karena nilai hitungnya di sini lebih besar dari nilai kritis, maka H0-nya diterima. Karena nilai hitung lebih besar dari nilai kritis, maka H0-nya diterima. Setelah itu, berarti kesimpulannya adalah karena H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan yang sistematik antara hasil perhitungan hasil analisis zinc menggunakan titrasi EDTA atau AAS. Jadi kesimpulannya adalah tes Wilcoxon itu digunakan untuk mengetes hasil dari dua metode analisis yang berbeda, apakah hasilnya itu berbeda secara sistematik atau tidak. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.